Halo warga plus 62, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Oh ya, tahukah kalian, di sekitar antara halte ikonik Bundaran Hi dan Tosari dan Hotel Legend Hotel Indonesia ada sebuah gedung pencakar langit pertama di Indonesia dan Asia Tenggara yang juga tahan gempa. Jika belum tahu, mari nonton video ini, saya Fred akan mengulasnya. Wisma Nusantara merupakan gedung pencakar langit 30 lantai pertama di Indonesia sekaligus di Asia Tenggara. Gedung yang dirancang oleh Kinoshita Kajima dan Taisei ini pembangunannya diawasi oleh tokoh konstruksi kenamaan Indonesia, Wiratman Wangsadinata. Wisma Nusantara juga ditahbiskan sebagai bangunan perkantoran pertama di bilangan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Dalam perencanaan pembangunannya, gedung Wisma Nusantara menerapkan teknologi tahan gempa. Pencanangan gedung ini dimulai pada 1963, sementara pembangunan fisik dimulai pada 1964. Namun progres konstruksi fisik sempat ditunda pada 1965 karena adanya masalah politik. Harian Kompas, tanggal 25 Agustus tahun 1966 menyebutkan Ketua Tim Pembangunan, Prof. Ir. Prowoseno, proyek pembangunan Wisma Nusantara di Jalan Tamrin ini merupakan salah satu tempat untuk menuai keuntungan atau pada saat itu populer disebut dollar earning. Proses konstruksi bangunan sempat terhenti pada tahun 1965. Kala itu, Harian Kompas, tanggal 13 Februari tahun 1971 menyebutkan, pembiayaan menjadi salah satu masalah utamanya. Namun hal ini tidak berlangsung lama. Arsip Harian Kompas, tanggal 13 Juli tahun 1967 menyebutkan, konstruksi dilanjutkan kembali pada tahun 1967. Pembangunan kembali dilakukan oleh PT Wisma Nusantara Internasional yang merupakan usaha patungan antara pemerintah Indonesia dengan Mitsui & Co. Ltd dari Jepang. Proses konstruksi membutuhkan biaya mencapai 19,8 juta dolar AS. Menurut Harian Kompas, tanggal 27 Juli tahun 1971, untuk menyelesaikan proyek yang terbengkalai ini, PT Wisma Nusantara Internasional mendapat pinjaman dari pemerintah sebesar nilai dari proyek lama berikut tanah dan bangunan seluas 21.850 meter persegi. Sedangkan selebihnya berasal dari Mitsui dalam bentuk material cost serta constructional cost. Konstruksi bangunan membutuhkan 24 buah kapal untuk mengangkut 6.000 ton material yang mayoritas didatangkan dari Jepang. Harian Kompas, tanggal 23 April tahun 1970 menuliskan, proyek ini merupakan gedung tertinggi di Indonesia serta di Asia Tenggara. Menurut arsip Harian Kompas, tanggal 12 Februari tahun 1971, Wisma Nusantara merupakan pencakar langit pertama yang dimiliki Indonesia. Tingginya bahkan mengalahkan bangunan termasyhur saat itu, yakni Hotel Indonesia dan menyamai tinggi Monumen Nasional. Bangunannya sendiri memiliki 30 tingkat dengan tinggi keseluruhan mencapai 117 meter. Pada lantai ke-20 dan 30, terdapat ruang observasi, di mana pengunjung bisa melihat setiap sudut Jakarta. Sedangkan pada lantai ke-28 terdapat restoran dengan nama Sky Restaurant. Lalu sisanya disewakan menjadi ruang perkantoran dengan luas 20.486 meter persegi. Selain gedung utama, proyek ini juga mencakup pembangunan hotel dengan 360 kamar. Bangunan yang terletak di sebelah Wisma Nusantara ini diberi nama Presiden Hotel. Setelah mengalami penundaan, pembangunan gedung dilanjutkan dan diresmikan pada tanggal 2 Desember tahun 1972.
Selesainya pembangunan Wisma Nusantara juga dianggap sebagai pertanda kemajuan dalam kemampuan ekonomi serta industri dalam negeri pada waktu itu. Oke, demikian. Sampai sini saja. Sampai bertemu di video lainnya. Jangan lupa klik like, komen, subscribe ya. Terima kasih. Sare jika menarik.